Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku kembali lagi untuk memberikan tutorial cara membuat postingan yang ketiga. Mungkin di sini bentuknya agak berbeda karena aku mau ngejelasin gimana sih cara buat text box yang bisa nge-crop seperti ini. Itu gimana caranya. Jadi seolah-olah semua elemen ini ada di dalam dari shape-nya ini, seperti itu. Nah, ini juga cara membuat tulisan di dalam itu bagaimana. Sebenarnya di sini ada sedikit berbeda aja dari segi tutorial dan lain-lain, sebenarnya sama aja tapi agak sedikit berbeda. Aku langsung showin cara buat itu gimana. Oke, pertama cepet aja ya, karena buat sebelum-sebelumnya aku udah tutorialin ke kalian dari video postingan yang pertama dan juga yang kedua sebelum video ini. Mungkin teman-teman yang mau tutorial lebih lengkapnya lagi itu bisa langsung menuju video tutorial yang pertama. Oke, di sini mungkin aku ubah aja namanya jadi apa ya, nama postingannya. Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, setelah itu kita bisa langsung ubah bagian bidangnya. Oh ya, di apa namanya, dijadiin di atas dulu ya, bring to front dulu ya. Setelah itu kalian ubah dengan cara di unlock headernya, lalu nama bidangnya langsung diklik dua kali. Setelah itu teman-teman bisa rename jadi nama bidang kalian masing-masing. Mungkin aku di sini mau rename jadi nama INC aja. Setelah itu, setelah tulis, kalian bisa lock kembali untuk headernya di bagian layer sini. Bisa di lock kembali lalu di minimize. Oke. Setelah itu kita mulai tutorialnya, cara bikin seperti ini. Jadi kalau sebelumnya teman-teman bikin di postingan sebelumnya itu ini pakai shape, lalu ini juga pakai shape. Nah, sekarang kita bikin pakai frame. Oke, caranya sama seperti bikin shape. Jadi klik dulu framenya di sini, frame. Lalu setelah itu kalian bikin manual dulu. Sama seperti bikin shape ya. Jadi diklik dulu, terus klik di ini apa kanvas kosongnya ini, klik, tahan, terus habis itu tarik. Ukurannya sembarang aja dulu, nanti bisa disesuaikan lagi. Oke, mungkin di sini ukurannya aku sesuaiin jadi 500 kali berapa ya? Kali 500 aja lah, kotak aja lah. Terus habis itu kalau mau di lock silahkan, ukurannya bisa di lock, jadi nggak berubah rasionya ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa dipasin aja, sesuaiin aja. Mungkin aku mau buat sama kayak yang di atas. Itu mungkin bisa dipasin ya ke garis bantunya. Oke, mungkin seperti ini udah pas, udah oke. Setelah itu teman-teman bisa atur bagian cornernya ini tuh dengan radius ya. Teman-teman bisa beralih ke toolbar yang ada di sebelah kanan, lalu ke bagian appearance. Radiusnya di sini itu corner radius bisa diubah sesuai kebutuhan teman-teman. Contohnya di sini aku mau 100 misalkan. Seperti itu. Teman-teman juga bisa ubah apa kalau misal tampilannya masih seperti ini, teman-teman bisa pilih individual corner untuk ubah lebih variatif lagi. Misalkan di beberapa sudut itu agak berbeda, mungkin bisa dibuat seperti ini. Tapi di sini aku mau buat semuanya jadi 100 aja. Empat-empatnya, empat-empat sisinya seperti ini. Nah, lalu setelah itu tinggal teman-teman masukin elemen-elemen gambar-gambar yang ingin teman-teman masukin. Itu ya. Mungkin di sini untuk tulisan Muhammad teman-teman bisa cari di free pick. Dan kaligrafi, kaligrafi Muhammad. Misalkan seperti itu. Atau teman-teman juga bisa cari di platform lain ya. Seperti itu. Asal teman-teman harus mencantumkan sumber atau atribusi di bagian caption sesuai sama yang aku udah cantumin di PPT SOP seperti itu. Aku download dulu. Setelah itu aku ke Izati lagi. Lalu setelah itu tadi yang downloadan ini ya. Ini aku langsung drag and drop ke bagian sini. Nah, teman-teman bisa crop dulu. Nah, gimana sih caranya biar jadi apa tuh namanya?
biar jadi siluet aja gitu. Kayak ini kan jadinya kayak warna solid aja. Itu aku di sini pakai plugin, teman-teman juga bisa pakai plugin. Caranya tuh klik fotonya, terus klik kanan, lalu di sini cari plugin. Nah, terus aku biasanya tuh makanya quick tracing. Kalau teman-teman belum ada plugin-plugin ini, teman-teman bisa cari search saja pluginnya di bagian manage plugin. Lalu di sini tinggal tulis quick tracing. Nah, kayak gini. Itu ya. Oke, tinggal diklik aja dan pilih yang outline trace. Color juga bisa, tapi kadang-kadang ini agak acak-adul, jadi pilih yang outline aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Teman-teman tinggal klik dua di kaligraf yang mau dipilih. Tinggal pencet shift juga ya. Nah, tinggal teman-teman keluarin. Jadi kalau pakai quick tracing ini bentuknya otomatis jadi frame ya. Nah, yang buat apa namanya elemen-elemen yang nggak kepake tinggal teman-teman hapus aja, termasuk gambarnya ini. Oke, sekarang teman-teman tinggal select semuanya yang ini. Mungkin bisa dijadiin satu grup ya, biar nggak terlalu mencar-mencar. Satu-satu, caranya itu tinggal diselect semuanya, klik kanan, lalu pilih yang group selection. Oke. Oke, ini bisa diminimize grupnya. Oke, setelah itu teman-teman bisa langsung taruh di bagian dalam. Mungkin aku taruh agak ke sini kali ya. Ya, mungkin agak ke sini. Setelah itu teman-teman bisa ubah warnanya sesuka hati teman-teman. Di sini aku mau ubah jadi warna biru aja. Kalau mau dikasih bayangan silahkan di bagian efek. Nah, ini apa tuh namanya? Kenapa kita harus pakai frame? Karena kalau misalkan pakai frame, kita tuh bisa dengan leluasa tuh. Misalnya kita mau mojokin suatu objek, sesuatu elemen, itu bakal kepotong ngikutin garis terluar outline dari kotaknya ini, si kotaknya ini. Beda kalau misalkan frame. Sorry, kalau rectangle kita buat kotak yang sama, itu nggak akan berlaku seperti itu. Ini aku buat cepet aja ya. Ini bedanya ya, di sini frame, di sini itu shape ya. Di sini rectangle shape. Kalau misalkan teman-teman make shape, apa tuh namanya? Aku di sini jadiin bring to front. Kaligrafinya ditaruh di sini. Ketika teman-teman pindah ke corner, ini nggak bakal bisa ya, nggak bakal bisa apa tuh namanya kepotong dengan rapih dari outline si rectangle-nya. Beda halnya sama frame. Kalau frame itu cara kerjanya dia tuh bakal motong sesuai dengan outline yang dia punya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu berlaku untuk membuat elemen-elemen seperti ini. Gitu. Jadi seolah-olah masuk ke bagian dalam. Oke, di sini aku langsung cepat aja buat teksnya. Teman-teman kalau mau lihat tutorial lebih lengkapnya lagi itu ada di video pertama part 1 ya untuk postingan feed Instagram. Itu aku lengkap banget jelasin tentang tulisan, cara apa outline-nya dan lain-lain apa tuh namanya high buat lainnya terus dan lain-lainnya itu aku jelasin cara lengkap di situ. Teman-teman mungkin bisa flashback ke video sebelum-sebelumnya. Selanjutnya untuk elemen-elemennya aku pilih yang ini deh, tiga ini. Ctrl C, Ctrl V, jangan lupa di copy ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini aku mau buat seperti ini mungkin. Nah, seperti ini. Terus warnanya aku mau buat jadi warna hijau. Yang ini juga. Agak zigzag ya. Ini kayak kalau gini kan agak zigzag kan kanan kiri kanan. Oke, oke. Dan untuk dari segi warna aku juga mau ubah ya. Dari segi warna di sini aku bawa warna kuning. Oke, aku select semuanya dengan cara klik lalu habis itu pencet shift di keyboard terus klik elemen lainnya. Lalu setelah itu aku efeknya
Aku pakai layer blur nih, lalu 20 misalkan, terlalu ngeblur. Kalau terlalu ngeblur berarti 15. Oke, setelah itu di appearance-nya aku jadiin 25. Oke, mungkin 15 terlalu ngeblur. Untuk yang kecil ini aku jadiin berapa ya? Layer blurnya aku jadiin 10 coba. Yang ini mungkin cukup, yang ini terlalu ngeblur, aku jadiin 5. Oke, seperti ini ya kurang lebih ya teman-teman ya. Agak digeser lagi, geser ke bawah. Bisa, ke sini bisa. Dan teman-teman pastiin apa namanya buat elemennya itu berada di layer paling bawah. Teman-teman bisa lihat di frame 760 ini, di apa namanya, di klik tahan ke bagian paling bawah, di drag ke bagian paling bawah. Nah, seperti ini. Jadi kayak tulisan apa tuh namanya, elemennya berada di belakang kaligrafi Nabi Muhammad, tulisan Muhammad. Oke. Oke, mungkin di sini masih agak kosong, aku tambahin satu elemen lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini udah selesai ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman apa namanya klik tahan lalu di drag diseret ke bagian dalam frame yang besarnya. Jadi teorinya itu tuh ada frame di dalam frame gitu. Jadi ini adalah frame di dalam frame yang besarnya ini. Seperti itu teman-teman. Mungkin di bagian layer ini di sebelah kiri teman-teman bisa minimize dulu ya untuk frame 760-nya biar nggak terlalu bingung, karena kalau di maximize kayak gini tuh bakal bingungin, kadang-kadang musingin. Teman-teman bisa minimize dulu, lalu teman-teman bisa ubah ke bagian belakang footer, atau nggak pun juga nggak apa-apa sebenarnya karena nggak ngeganggu apapun itu. Oke, setelah itu teman-teman bisa hide garis bantunya ya di bagian layer ini di toolbar sebelah kiri. Teman-teman bisa hide garis bantunya. Sudah selesai. Kalau teman-teman mau nambahin apa tuh namanya shadow juga bisa ya untuk di bagian efek sini di frame-nya supaya agak melayang seperti ini. Teman-teman bisa ditambahin di efeknya. Tinggal klik frame 760-nya, terus habis itu pergi ke efek, selanjutnya ke drop shadow, lalu tinggal diatur-atur untuk posisinya. Ya, teman-teman ya. Oke, oke. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini tampilannya. Teman-teman bisa buat lebih rapi lagi. Oke, sekarang aku mau contohin cara buat text box yang seperti ini. Sebenarnya caranya sama aja. Caranya sama aja. Teman-teman tinggal copy dari ukuran feed yang udah ada di template kami. Gitu, tinggal copy paste. Setelah itu bagian feednya ini, frame-nya jangan lupa ditaruh di paling atas ya, bring to front. Oke, setelah itu teman-teman bisa unlock bagian headernya. Itu simple aja. Kita teman-teman ada dua pilihan, bisa pakai frame seperti yang ini ya, bisa pakai frame. Jadi nanti tulisan-tulisan ini kayak Masjid Diponegoro, jalan dan lain-lainnya itu berada di dalam frame. Gitu. Bisa juga make shape seperti ini dan seperti ini. Bisa juga teman-teman, itu pilihannya ada dua. Di sini aku contohin pakai frame aja ya, biar sama-sama pakai frame. Jadi mungkin untuk ukurannya aku jadiin 750 buat lebarnya, tingginya mungkin jadiin 800. Oke. Dan setelah itu buat cornernya aku jadiin 100 aja. Di bawahnya mungkin aku nggak mau ada corner, jadi bawahnya 0 aja. Seperti ini. Lalu teman-teman tinggal taruh tulisannya di bagian dalam. Aku di sini nulis lorem ipsum aja ya. Sum. Oke. Nah, di sini tinggal diubah warnanya jadi warna abu-abu tua sesuai sama color palette-nya Izzati. Kalau teman-teman kalau mau pakai warna yang lain juga boleh. Dan di sini aku langsung pindahin ke bagian dalam frame. Nah, ini kalau udah kepotong kayak gini, ini berarti udah masuk frame tandanya. Oke, di sini mungkin jadi judul ya, jadi judul. Terus aku tinggal copy paste aja tulisannya, terus tinggal diubah. Aku contoh apa ya?
yang tulisannya agak panjang mungkin aku izin copy dari sini aja. Oke, buat di paste di sini. Oke, dan teman-teman bisa sesuaikan ya, tinggal ditarik aja, bisa sesuaikan teman-teman. Dan untuk isi itu wajib Poppins ya, subjudul boleh inter, boleh Poppins. Mungkin di sini aku pakai Poppins saja semuanya. Dan kalau isi ini wajib Poppins seperti itu. Mungkin di sini biar kelihatan lebih kelihatan kaligrafi, paragraf. Di sini mungkin aku jadiin reguler aja. Teman-teman bisa kalau misalkan ada kata kunci tertentu, misalkan IMF itu ditebelin, teman-teman bisa. Jadi kayak gini misalkan. Jadi kan ada beberapa kalimat yang tebel, beberapa kata yang tebel itu jadi kata kuncinya seperti itu. Pangeran Diponegoro ini sebagai kayak subjudul di mana kegiatan ini berlangsung seperti itu. Ya, teman-teman ya. Mahasiswa-mahasiswi ini bisa jadiin ditebelin. Terus habis itu tabligh akbar muslimah mungkin bisa ditebelin juga. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah keuntungan atau kelebihan ketika teman-teman pakai frame itu adalah ketika teman-teman select frame-nya di select ini, teman-teman kalau misalkan pindahin itu tulisannya ikutan pindah teman-teman. Jadi ketika teman-teman masukin itu udah tulisannya otomatis masuk juga gitu. Beda halnya kalau misalkan teman-teman menggunakan shape seperti itu ya. Menggunakan shape, aku contoh cepat aja mungkin di sini. Nah, ini aku copy aja Ctrl+V. Nah, ketika teman-teman misalkan ini layernya aku jadiin paling atas saja buat tulisannya biar kelihatan. Oke. Jadi ketika teman-teman naruh di sini di atas shape-nya, teman-teman harus nge-select semuanya kayak gini. Jadi baru bisa dipindahin secara keseluruhan. Kalau teman-teman mencetnya cuma rectangle doang, itu bakal rectangle doang yang pindah. Begitupun kalau teman-teman pencet tulisannya doang, ini juga bakal tulisan doang yang pindah. Beda sama frame. Kalau frame teman-teman klik sekali frame-nya, udah, ini udah keklik frame-nya. Teman-teman pindahin itu juga bakal ikutan pindah semua isinya. Ini juga sama. Mungkin ini akan baru akan kerasa lebih mudah jika di dalam frame-nya itu ada banyak elemen-elemen seperti ini. Jadi kita nggak perlu tuh select satu-satu dulu biar ikutan pindah semua gitu. Jadi cukup select frame-nya aja, habis itu semua tulisannya ikutan pindah. Seperti itu ya teman-teman ya, bedanya shape sama juga frame seperti itu. Dan di sini aku mau taruh sini, lalu setelah itu frame-nya aku minimize dulu, aku pindah ke bagian bawah footer. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, sama kan? Mungkin dari segi ukuran aja yang sedikit berbeda. Ini aku hapus dulu. Dan teman-teman juga di frame-nya bisa dikasih shadow juga di bagian effect sini. 15, 10. Ini aku kasih jadi 15 juga deh. Nah, seperti ini. Nah, untuk orang-orangannya ini teman-teman bisa download di luar ya, dari luar ya, dalam bentuk siluet. Atau juga bisa dibuat pakai quick tracing seperti tadi ya, pakai plugin itu. Dan teman-teman bisa akses juga plugin-plugin lainnya, banyak banget di Figma, bisa dicari aja gitu. Nah, ini untuk impor gambarnya ini sama ya, kalau dari file explorer tinggal di drag and drop. Jadi sudah selesai semuanya. Dan kalau teman-teman misalkan dirasa udah selesai, mungkin di sini agak kosong, aku kasih orang deh sekalian deh, aku kasih orang ini misalkan. Dan ini aku copy Ctrl+C, aku paste di sini Ctrl+V. Mungkin ya seperti ini ya. Bisa. Di atas ini agak kosong, teman-teman bisa tambahin elemen dan lain-lain terserah. Mungkin di sini aku anggap selesai aja. Oh ya, ini bagian sini lupa nih di ini namanya. Teman-teman jangan sampai lupa ya, biar nggak bingung sendiri juga. Dan ini aku tulisnya apa ya? Ekobis, aku tulis apa ya? Uang berkah deh. Nggak tahu ini, buat contoh aja ya. Dinamain setiap ada postingan, frame-nya harus dinamain ya, sesuai sama nama proker atau nama postingannya itu apa.
Oke, setelah selesai, teman-teman bisa hide untuk garis bantunya di bagian layer sebelah kiri sini. Bisa di hide, klik. Nah, ini udah selesai. Dan teman-teman jangan lupa, kalau sudah selesai, apa? Kalau sudah selesai, wajib dimasukin ke bagian story new postnya ini. Aku mungkin pilih yang ini ya. Bisa di Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu, teman-teman tinggal apa namanya, klik frame-nya, lalu klik kanan, copy as PNG. Buat teman-teman yang nggak bisa copy as PNG ini, teman-teman harus ekspor dulu ya. Aku udah kasih juga tutorial caranya di video pertama dan juga kedua. Di sini aku langsung Ctrl V aja, dan di sini ukurannya udah 700 ya, untuk kanvas bagian dalam ini. Nah, ini tuh sistemnya sama seperti ini. Jadi ini tuh frame di dalam frame yang besar ini ya. Frame ini di dalam frame yang besar untuk ukuran story ini. Jadi di sini PNG-nya aku ubah aja white-nya jadi 700. Teman-teman jangan lupa di lock dulu biar nggak penyok ya. Tinggal di drag and drop di bagian dalam sini. Selesai. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Dan yang lain-lainnya pun sama. Oh ya, ini di sini yang Ecobis ini aku contohin ini sebagai slide kedua atau slide isi ya. Jadi slide isi itu nggak perlu dimasukin ke bagian, sorry, nggak perlu dimasukin ke bagian new post ini. Jadi yang new post ini bagian covernya aja. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.